Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Meutia dari kelas 105. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpajakan penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan Terbaru atau UU PPH. Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH mengatur segala hal yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Membayar pajak penghasilan merupakan keharusan bagi setiap warga negara yang berpenghasilan dan ditetapkan sebagai wajib pajak atau WP yang disahkan dengan kepemilikan NPWP nomor pokok wajib pajak. Pajak penghasilan dihitung berdasarkan besarnya upah yang diterima wajib pajak. Oleh karena itu, semakin besar penghasilan, maka semakin tinggi pula pajak yang dikenakan. Payung hukum. Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan merupakan undang-undang paling awal yang dibuat tentang pajak penghasilan. Kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-undang pajak penghasilan ini dapat disebut sebagai Undang-Undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Cakupan Undang-Undang Pajak Penghasilan Terbaru. Bab 1. Ketentuan hukum dalam Bab 1 Undang-Undang PPH ini membahas tentang definisi dan segala perubahan yang berkaitan dengan UU PPH. Definisi pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak, orang pribadi maupun badan atas, penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun pajak. Bab ini terdiri dari pasal 1. Bab 2. Subjek pajak. Bab 2 membahas tentang definisi subjek pajak dan siapa yang termasuk dalam subjek pajak. Subjek pajak penghasilan adalah siapapun yang diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan. Subjek pajak terdiri dari wajib pajak orang pribadi atau perseorangan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan dan badan atau bentuk usaha tetap. Bab 2 terdiri dari pasal 2, pasal 2A, dan pasal 3. Nah, kita masuk pada bab 3, objek pajak. Bab ini membahas tentang apa saja yang termasuk objek pajak. Objek pajak didefinisikan sebagai setiap hak tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Ya, setelah bab 3 kita masuk ke bab 4, cara menghitung pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Bab 4 membahas mengenai bagaimana cara menghitung pajak penghasilan baik bagi wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri. Sebelum menentukan besarnya PPH terutang, maka wajib pajak perlu mencari tahu penghasilan kena pajak dengan cara mengurangi pendapatan bersih dengan penghasilan tidak kena pajak. Bab ini terdiri dari pasal 16, pasal 17, pasal 18, dan pasal 19. Nah, setelah itu bab 5, pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Bab 5 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Penjelasan pelunasan pajak dalam tahun berjalan ini adalah pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak dilunasi oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Pelunasan dilakukan setiap bulan atau sesuai masa yang ditetapkan Menteri Keuangan. Pelunasan pajak yang dimaksud
di atas merupakan angsuran pajak yang akan dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang untuk seluruh tahun pajak yang disangkutkan. Bab ke-6. Perhitungan pajak pada akhir tahun. Bab ini mencakup tentang pajak yang dihitung pada akhir tahun pajak, pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, baik yang dibayar oleh wajib pajak maupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan. Bab ini terdiri dari pasal 28, pasal 28A, pasal 29, pasal 30 dihapus dan pasal 31 dihapus. Bab 7. Ketentuan lainnya. Bab 7 membahas mengenai perlunya penerapan prinsip kesetaraan terhadap wajib pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang hakikatnya sama, dengan berpegangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, tata cara pengenaan pajak dan sanksi yang terkait harus berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bab 7 terdiri dari pasal 31A, pasal 31B dihapus, pasal 31C, pasal 31D, pasal 31E, pasal 32, pasal 32A, dan pasal 32B. Bab ke-8. Ketentuan peralihan. Bab ini menjelaskan tentang apabila wajib pajak yang tahun pajaknya merupakan tahunan buku, maka kemungkinan pajak tersebut masuk di dalam tahun takwin 1984. Apabila 6 bulan dari tahun pajak tersebut termasuk dalam tahun takwim, diperbolehkan memilih cara menghitung pajak. Bab 8 terdiri dari pasal 33, pasal 33A, dan pasal 34. Yang terakhir adalah bab ke-9, ketentuan penutup dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam bab ini dijelaskan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan akan diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah PP. Demikianlah ringkasan singkat mengenai perubahan dan apa saja yang dimuat oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan terbaru. Untuk mempermudah urusan perpajakan, sekarang sudah tersedia teknologi berbasis komputer awan. Nah, presentasi dari saya sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Saya siap menerima pertanyaan, tetapi saya belum siap menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman. Terima kasih ya, Wel.